Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok statistika kelas F, ada, eee, dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan gambaran besar dari mini research yang kami lakukan, yaitu pengaruh jumlah tugas kuliah terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini saya bersama 4 teman saya, yang pertama ada Layanatu Zahra Wahidah, NIM 1924 1010 3075. Ada saya sendiri, Fahri Habibillah Anafal, NIM 1924 1010 3076. Ada Nilam Cahya Diki, 1924 1010 3077. Dan ada terakhir Adelia Permatasari, 1924 1010 3080. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan awal mulanya. Silakan, Adil. Nah, yang pertama itu kan abstrak, yaitu tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama pengaruh jumlah tugas kuliah terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Yang kedua, seberapa besar pengaruh jumlah tugas terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Yang ketiga, tingkat pengaruh jumlah tugas kuliah terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Yang keempat, tingkat pengaruh kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Yang kelima, untuk mengetahui apa yang dirasakan mahasiswa apabila tidak dapat mengerjakan tugas. Nah, di sini juga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode statistik inferensial dengan pertimbangan kriteria subjek adalah jumlah tugas yang berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluannya, kesehatan yaitu hal yang penting karena kesehatan berperan dalam keberfungsian semua aspek kehidupan bagi seluruh masyarakat. Apalagi kesehatan mental merupakan hal yang mulai dibicarakan dan diperhatikan secara serius oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Masalah kesehatan mental di Indonesia pada masa ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan mahasiswa karena mereka memiliki emosi yang tidak stabil dan sudah memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah. Nah, akan tetapi masih banyak mahasiswa yang tidak menyadari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut sehingga mereka lupa akan kesehatan mental mereka. Mereka lupa untuk berfokus pada kesehatan mental karena mereka hanya berfokus pada tugas, organisasi, jadwal kuliah, serta tuntutan-tuntutan yang lain. Regulasi diri dalam belajar yang baik akan membantu mahasiswa untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang dihadapinya. Akan tetapi, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, maka pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring sebagai pencegahan agar angka pada kasus COVID-19 tidak meningkat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nilam. Oke, baik. Kemudian di sini itu ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Di sini penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner karena dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok terhadap permasalahan yang ada. Kemudian jadwal penelitian. Di sini kami melaksanakan penelitian pada tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2021. Kemudian variabel penelitiannya itu terdapat variabel bebas sama variabel terikat. Variabel bebasnya itu ada jumlah tugas sama skala kesulitan. Sedangkan variabel terikat atau dependennya ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas tadi. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dibutuhkan alat untuk mengumpulkan data. Di sini kami menggunakan kuesioner, di mana dapat memberi kuesioner ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian
menyediakan pilihan jawaban kuesioner tertutup atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas. Tujuan menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta memperoleh informasi secara bersama-sama. Kemudian ada teknik pengolahan data. Pada teknik pengolahan data ini dilakukan ketika kuesioner sudah terkumpul. Kemudian dianalisis menggunakan regensi linier berganda. Analisis regensi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regensi linier berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regensi terdapat satu variabel terikat dependen yang disimbolkan dengan Y dan lebih dari satu variabel bebas independen yang disimbolkan. Dan bisa dilanjutkan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan di sini dari kuesioner yang telah direspon oleh sebanyak 101 orang responden, maka diperoleh tabel-tabel sebagai berikut. Kemudian untuk pembahasannya, di sini kami menggunakan analisis persamaan regresi linear berganda. Dengan persamaan seperti yang ditampilkan, di mana Y itu ciri-ciri gangguan mental, A itu konstanta, B koefisiensi regresi, X1 itu jumlah tugas, X2 itu skala kesulitan tugas, dan E itu adalah standar error. Kemudian untuk pengujiannya kami menggunakan uji T, yaitu dengan rumus bagaimana ditampilkan, di mana T itu adalah koefisien dari tes, R itu kolerasi, N itu jumlah sampel, R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Kemudian untuk uji F, menggunakan rumus yang sudah ditampilkan, di mana F itu adalah nilai F hitung, R kuadrat itu adalah nilai koefisien determinasi, N itu adalah jumlah sampel, K itu jumlah variabel. Kemudian untuk pengujiannya kami menggunakan SPSS 20. Di sini, dari hasil uji T, dapat disimpulkan bahwa jumlah tugas X1 tidak mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Kemudian signifikansi jumlah tugas itu maka X2 tidak berkolerasi dengan Y. Kemudian kesulitan tugas X2 juga tidak mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Kemudian untuk hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah tugas X1 dan skala kesulitan X2 secara bersamaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas Jember. Kemudian untuk hasil uji koefisien determinasi, bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar minus 0,7%. Sisanya minus 99,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan oleh Fari. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisis yang tadi dijabarkan, bahwa ternyata hipotesa awal kami tidak benar, yaitu awal mulanya kami membuat hipotesa bahwa hasil pemberian tugas itu memengaruhi kesehatan mental mahasiswa, tapi nyatanya dengan hasil analisis barusan, dari sedemikian uji coba mulai dari tabel F dan tabel T dan lainnya, membuktikan bahwa ternyata tidak ada korelasi atau tidak ada pengaruh dari jumlah tugas terhadap kesehatan mental mahasiswa. Untuk itu, dari kami sendiri selaku peneliti dalam penelitian ini ingin memberikan masukan, yaitu adalah ternyata untuk pemberian kuesioner atau pengambilan datanya dilakukan dengan cara yang lebih baik agar mendapatkan hasil data yang lebih relevan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam penjelasan gambaran besar paper. Sekian dari kami, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.